warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiana M, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021. LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi Manajemen Perkantoran. Nomor induk mahasiswa 2190 1745 5015. Saya siap mengikuti ujian. Ini kartu pendaftaran ujian saya dan ini kartu bebas studi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kok kurang semangat ya? Bagaimana keibuannya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Atau ibu pakai masker kurang kita mulai pembelajaran. Ibu minta satu orang pimpin doa. Siapa kira-kira yang bisa? Ibu tunjuk atau sukarela? Oke, kami silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Lemas ya? Masih ngantuk ya? Baik, jadi hari ini kita masuk materi sarana dan prasarana, ya. Tapi sebelum kita masuk materi, Ibu mau tahu hari ini yang hadir siapa saja ya? Karena Ibu lihat kayaknya kurang. Ya, ada yang sakit ya? Iya Bu. Penimatul? Hadir. Cindy Aulia? Marwin? Widya Siregar? Bulan Mingki? Farifa? Cindy? Alisa Fitri? Main Olivia? Sulastri? Ini Andre kemana ini? Masuk? Oke. Reza? Rata-rata lakinya sakit semua ya? Iya. Adik sakit juga? Iya. Ibu lihat tadi kalian kurang semangat. Baik, sebelum ini Ibu minta kalian berdiri. Ya, biar semangat ya. Jadi ikuti instruksi Ibu ya. Ayo silakan berdiri. Ikuti instruksi Ibu. Ikuti apa yang Ibu pegang, bukan apa yang Ibu omongin, bukan apa yang keluar di mulut Ibu. Jadi ikuti apa yang Ibu pegang ya, bukan apa yang Ibu. Baik, kita mulai. Silahkan pegang telinga.
ikuti apa yang ibu pegang, bukan apa yang ibu oke. Pegang kepala. Apa yang ibu pegang, bukan apa yang ibu. Oke, satu lagi fokus. Kayaknya raga kalian sudah di dalam kelas, tetapi pikiran kalian masih di luar. Ya? Apa instruksinya tadi? Oke, ikuti apa yang ibu pegang. Ya, ikuti apa yang ibu pegang, ikuti apa yang ibu pegang. Oke, 1, 2, 3, pundak. 1, 2, 3, mata. 1, 2, 3, telinga. Oke, sudah bagus semua, sudah fokus semua. Oke, jadi ibu berharap hari ini kita semangat ya. Jadi meskipun ini masih pagi seperti ini, tapi cuacanya sudah terasa panas banget ya. Ibu berharap kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini meskipun kalian masih kurang. Kita akan masuk pada asas-asas. Silahkan duduk kembali. Untuk kalian sudah fokus, ikuti apa yang ibu ngomong. Video bukan main-main. Nah, jadi kita hari ini akan masuk pada asas-asas pendistribusian beserta dengan apa itu modal-modal transportasi dalam pendistribusian sarana dan prasarana. Ya, jadi sebentar kita akan masuk pada 2 materi ini. 3 materi ya, jadi nanti buat apa itu 3 pembelajaran kita hari ini. Materi sebelumnya. Oke, masih ingat? Materi sebelumnya sih. Oke, siapa yang ingat? Apa kira-kira? Materi kita sebelumnya tentang apa? Silakan. Menggunakan pengembangan dan penyaluran sarana dan prasarana. Oke, jadi materi kita sebelumnya adalah materi tentang penerimaan, penyaluran dan penyimpanan sarana dan prasarana. Ada yang ingat apa itu penerimaan? Oke, silakan Alif. Penerimaan sarana dan prasarana diartikan sebuah kegiatan menerima fisik barang dari pabrik atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman. Oke, bagus. Itu tentang penerimaan. Tentang penyaluran. Oke, silakan. Penyaluran adalah suatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun non-material. Sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Oke, jadi penyaluran itu adalah pendistribusian barang dari satu pihak ke pihak lainnya. Lanjut tentang penyimpanan. Kira-kira apa itu tentang penyimpanan? Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil penggandaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Jadi penyimpanan adalah proses penyimpanan barang bagi penerimaan. Kemudian kalian mengetahui apa itu distribusi penyaluran. Sekarang kita akan masuk pada asas-asas, ya. Jadi kita menyimpan barang atau menyimpan sarana dan prasarana tidak asal menyimpan saja seperti itu. Ada asas-asas, ya, ada asas-asas yang kalian harus perhatikan. Ada asas-asas dalam penyaluran barang, kemudian ada asas-asas dalam pengadaan barang, kemudian ada asas-asas dalam penyimpanan barang itu sendiri. Tidak serta-merta ketika kita mendapatkan barang, misalnya kita dapatkan bantuan sekolah, kita mendapatkan bantuan dari pemerintah misalnya. Tidak, sudah didapatkan barang itu kita langsung menyimpannya di gudang begitu saja, tidak. Jadi ada rambu-rambunya, ada asas-asasnya yang harus diperhatikan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira apa saja sih asas-asas yang akan kita dalam penyimpanan barang itu sendiri. Jadi pengelolaan, karena kalian sudah kelas 12, sebentar lagi kalian selesai. Dan ketika kalian selesai, kalian kan di sini banyak perusahaan sawit itu ya. Tidak tertutup kemungkinan kalian nanti ada yang kerjanya di bagian gudang atau menjadi kerani gudang. Kalau di sini kan bagian administrasi gudang ya. Istilahnya di sini kan kerani gudang tuh kalau di perusahaan sawit yang istilahnya kalian adalah kerani
bagian gudang atau administrasi gudang. Nah, orang gudang atau bagian pengelolaan gudang itu harus tahu rambu-rambu atau asas-asas dalam penyimpanan barang itu sendiri. Misalnya seperti ini. Untuk barang cair itu tidak boleh disatukan dengan barang yang padat misalnya. Jadi ada di dalam gudang itu sudah ada sudah ada tempat-tempatnya masing-masing. Oh, bagian cair tempatnya di sini. Kalian Ibu sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah, peserta didik, ini ya, kurang besar ya. Kemudian yang kedua adalah mampu menganalisis jenis-jenis transportasi dengan tepat. Maksudnya dalam artian di sini adalah jenis-jenis transportasi dalam penyaluran barang. Kemudian yang ketiga adalah mengemukakan proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang, sarana dan prasarana dengan tepat, ya. Namun alangkah bagusnya, kalian sebelum kita masuk materi inti, kalian sudah duduk dibagi langsung ya. Jadi nanti sudah duduk berkelompok. Jadi itu langsung bagi kelompoknya saja, ya. Yang Ibu sebutkan satu. Tinggi itu masuk kelompok 1, langsung ambil posisi di sebelah sana ya. Jadi kita urut kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Oke, Cynthia Aulia masuk kelompok 1. Marlin kelompok 1. Oke. Kemudian Lydia Sulegar. Kemudian kelompoknya sudah tahu semua. Nah, kita masuk pada penilaian. Jadi untuk penilaian kita hari ini, yang pertama Ibu nilai adalah sikap kalian. Nah, sikap itu bisa Ibu lihat dari cara kalian tadi sudah berdoa, sudah bagus, kalian sudah berdoa sebelum masuk pembelajaran. Kemudian sikap ketika kalian mengikuti pembelajaran. Ya, seorang guru itu biasa tahu mana yang antusias mengikuti pembelajaran gurunya, mana yang acuh-acuh. Ya, jadi itu Ibu juga nilai. Ya, yang tidak aktif Ibu nilai. Ya, itu pertama dari sikapnya Ibu nilai. Kemudian dari keterampilan, ya, keterampilan, kemudian pengetahuan kalian. Nah, seperti kan sudah Ibu bagi kelompoknya. Nanti akan ada materi tentang tentang asas-asas, kemudian dari transportasi dan lain sebagainya. Itu kalian akan Ibu kasih materi itu nanti. Kemudian untuk Ibu nilai pengetahuannya ketika kalian presentasi, ya, itu kedalaman materinya seperti apa, kalian proses pencarian materinya juga Ibu nilai. Kemudian PPT-nya juga termasuk PPT dan keaktifan diskusi kalian. PPT-nya yang bagus juga Ibu nilai, kemudian yang aktif dan tidak aktif saat diskusi juga Ibu nilai. Namun untuk PPT itu mungkin nilainya kelompok, tetapi saat menjawab, saat bertanya itu nilainya individu. Paham ya? Jadi yang aktif bertanya, kemudian yang aktif menjawab itu nilainya individu. Oke, silakan kalian simak. Ini ada tayangan videonya, ada tayangan tayangan PPT-nya. Silakan diperhatikan ya. Ini salah satu tokoh perusahaan Ibu, idola Ibu. Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang sebagai guru, ya. Jadi semua tempat itu bisa jadi sekolah bagi kita. Tidak tertutup. Oh, saya hanya ini kan baru-baru kita masuk ya. Kalau kemarin-kemarin kan kalian di rumah. Jadi anggapkan rumah itu sebagai sekolah kalian, gitu. Maka ketika kita menganggap rumah itu sebagai sekolah kalian, kalian nggak akan malas-malas mengerjakan tugas di rumah. Kemudian jadikan guru jadikan setiap orang sebagai guru. Oh, guru itu hanya yang mengajar di sekolah, tidak seperti itu. Semua orang itu guru. Misalkan kita bisa ngambil pembelajaran dari kami, misalnya tata cara kami merawat wajah itu bisa kita berguru sama kami, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga di bagian gudang. Kalian kemarin saya menyerahkan ini loh, di bagian gudang ini. Nah, kalian bisa lihatkan fotonya. Enggak.
yang kalian serahkan kemarin adalah barang ini, tanggal sekian, tanggal sekian. Jadi ada semua barangnya di situ, baru kalian fotoin dengan tanda tangan ketika kalian menerima, tanda tangan yang menerima dan tanda tangan yang menyerahkan barang itu harus jelas. Jadi ini kudu hati-hati bagi yang gudang nanti. Ya, kemudian jumlahnya barang itu berapa, kemudian jenisnya barang dan kegunaan dan keperluan barang itu sendiri. Ya, kemudian lanjut pengiriman barang. Ya, nampak ya? Oke. Bisa coba siapa ini yang paling belakang? Cindy. Coba Cindy dibacakan nomor 2. Silakan. Pengiriman barang dari kita melalui barang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, cara pengiriman, kedua pengemasan, ketiga pengumuman, yang kita yang kelima pembongkaran. Jadi untuk pengiriman barang itu hal-hal ada beberapa yang perlu kita, ada berapa hal, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam pengiriman barang itu sendiri. Yang pertama adalah cara pengirimannya seperti apa. Apakah dia melalui kurir, ataukah dia melalui kantor pos dan lain-lain sebagainya, atau diantar sendiri. Nah, itu yang pertama kita harus ketahui. Nah, kenapa kita harus ketahui? Karena ini berhubungan dengan uang transportnya berapa. Misalnya beda dong ketika kita ngirim pakai diri sendiri, misalnya kita ngantar sendiri ke orang, misalnya ada yang pernah jadi kurir di sini ya. Nah, itu beda ongkosnya ketika kita yang mengantar dengan kita menyuruh orang lain. Kemudian adalah pengemasannya, caranya kita mengemas, caranya kita membungkus barang itu sendiri, itu juga harus diperhatikan. Berbeda ketika kita mengemas barang pecah belah dengan barang yang tidak, misalnya buah dikemas dengan barang cair dikemas, itu beda, pengemasannya beda ya. Kemudian pemuatannya seperti apa, pengangkutannya serta pembongkarannya seperti apa. Jadi pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran barang itu sendiri sudah diperhatikan, barang ini jenisnya apa di dalamnya. Nah, makanya ketika ada yang bagian pembongkaran atau di kantor pos yang pernah PSG di kantor pos itu, ketika dia menurunkan barang dari atas mobil itu biasanya ada tulisan jangan dibanting. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti itu ya jangan dibanting. Kalian sudah ada tulisan seperti jangan dibanting, tetap dibanting ya. Kemudian ketiga bisa yang paling belakang kelompoknya Olive ya. Oke. 3. Penyerahan barang. Dalam penyerahan barang hendaklah tidak dilupakan untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, tanda terima, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Barang yang telah diterima diinventarisasikan oleh panitia pengadaan. Setelah kebenarannya diperiksa berdasarkan daftar yang ada, perlu surat pengantar, tidak berarti semua personil sekolah bisa. Jadi sudah tahu ya, dalam penyaluran atau pendistribusian ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Baik, kita masuk pada permasalahan. Jadi ini permasalahan yang akan kita capai hari ini, yang akan kita lakukan hari ini. Nah, itu makanya ibu bagi tadi kelompoknya, tetapi tadi ibu belum kasih permasalahannya. Kelompok 1 akan membahas apa? Kelompok perlu diketahui oleh pengelola sarana dan prasarana. Nah, untuk asas-asas ini ibu kasih untuk dibahas oleh kelompok 1. Kemudian bagaimana proses pendistribusian dan modal pendistribusian yang digunakan dalam sarana dan prasarana ini dibahas oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 3 yaitu bagaimana proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran sarana dan prasarana yang tepat. Oke, ini kira-kira ibu kasih waktu sekitar 15 menit bisa? Oke, silakan kalian duduk. Toh kalian juga sudah sebagian besar sudah divaksin ya? Oke, silakan kalian maju, satukan kursi kalian, duduk di kelompoknya. Duduk secara berkelompok ya. Oke, jadi ini dikasih 15 menit ya.
Gimana? Sudah semua? Sudah? Kelompok 1? Karena kita urut nanti ya, dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Meotika Sabrina dari kelompok 3. Ini bertanya, jelaskan yang dimaksud dengan penyaluran ekonomis. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya tunjukkannya. Sebutkan apa saja jenis kegiatan distribusi. Baik, terima kasih. Yaitu untuk beberapa pendekatan tersebut dapat dipenuhi maka belanja untuk melaksanakan kegiatan tersebut lebih ekonomis. Terima kasih. Jawaban pertanyaannya tadi boleh diulang nggak? Pertanyaannya, sebutkan apa saja jenis kegiatan distribusi. Jadi jenis distribusi itu ada dua jenis. Yang pertama distribusi langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud dengan distribusi langsung adalah kegiatan yang dilakukan produsen untuk menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Sedangkan distribusi semi langsung dan tidak langsung distribusi adalah kegiatan yang memerlukan agen sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Umumnya perusahaan yang mendistribusi jenis ini adalah perusahaan khusus yang membuat barang berkualitas dengan harga yang tinggi. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan kami, dan semoga hasil presentasi kami ini berguna untuk kita semuanya. Jadi penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih waktu untuk kelompok. Ini langsung mengenal kelompok 1. Ya, kelompok 1 kita dapat buku yang pertama dalam
tempat dibahas minuman dan lain sebagainya. Nah, distribusi yang kita maksud di sini yaitu distribusi dalam sarana dan prasarana kantor, ya. Kemudian yang kedua adalah tampilan PPP-nya, ya. Dari awal Ibu sampaikan, dari awal mengenai Ibu sudah sampaikan bahwa untuk tampilan PPP Ibu nilai, visualnya Ibu nilai, di mana di sini kita kan di sini membahas sarana dan prasarana. Nah, untuk temanya yang sarana dan prasarana harusnya backgroundnya, harusnya desainnya pun harus sesuai dengan misalnya di situ di latar belakangnya atau backgroundnya itu harus ya sarana dan prasarana. Kalau power kayak gini, kayaknya itu lebih tepat ke IPA, ya. Oke, itu saja untuk kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Kita masuk pada simpulan materi. Jadi, Ibu berharap kalian bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Kalian bisa? Simpulan materi kita hari ini. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan Bu. Bulan mengisi. Jadi materi yang kita bahas tadi ada penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran distribusi barang sarana dan prasarana. Oke, kemudian yang lain. Jadi yang kita bahas hari ini ada proses sarana dan prasarana adalah kesempatan sarana dan oleh karena itu hal tersebut harus didistribusikan mendistribusikan sarana dan prasarana pendidikan agar pendistribusian bisa sesuai dengan kebutuhan. Bagus sekali. Lanjut, ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kalau lain, oke, silakan Pak. Di sini saya akan menyimpulkan upaya bisnis modal transportasi sarana dan prasarana. Jenis modal transportasi sarana dan prasarana itu ada 3 bagian. Yang pertama ada darat, laut, dan udara. Yang darat itu ada angkutan jalan, sepeda, gajah, gelong, becak, delman, sepeda motor, listrik, tram, dan gerobak sapi atau cikar padati. Ada dan prasarana ada jalan dan jembatan, rel, terminal, stasiun kereta api, halte, dan air. Yang kedua ada laut, itu ada sarananya kapal. Jadi untuk menilai pencapaian kita materi kita hari ini, apakah itu benar-benar kita tercapai atau tidak? Ya, jadi Ibu akan tunjuk langsung siapa yang menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang Ibu akan ajukan. Ya, Ibu harus tunjuk aja ya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu akan dijawab oleh Mai Olivia. Pertanyaannya adalah bagaimana proses penyimpanan sarana dan prasarana? Jadi prosesnya, boleh silakan Mei. Oke, jadi proses penyimpanan sarana dan prasarana itu barang disimpan di tempat yang memadai, barang disimpan berdasarkan klasifikasi, barang disimpan dalam keadaan bersih, barang disimpan dalam ruang yang cukup ventilasi, barang yang disimpan harus sudah dihitung dan dicatat dalam buku persediaan, barang yang dikeluarkan lebih cepat sebaiknya diletakkan di bagian paling depan. Barang yang disimpan rapi agar mudah dicari, barang disimpan harus terhindar dari sengatan matahari atau siraman air, dan yang terakhir, barang disimpan di ruang yang dapat dikunci. Bagus sekali ya. Kemudian sudah bisa mewakili apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup materi kita hari ini? Cukup paham semua? Oke. Sebelum kita tutup, kita refleksi. Kira-kira apa sih hambatan kita pembelajaran hari ini? Apa kendala-kendala kita atau apa kendala-kendala kalian semua dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Sampaikan aja, nggak apa-apa. Ini nggak masuk penilaian kok, penilaian sudah tadi dilakukan ke saya. Jadi kita kendala kita bisa sampaikan ibu ke depannya gitu.
Katanya panas Bu, lapar Bu. Cuaca panas. Kalau cuaca panas buat kendali Ibu. Maka dia lagi Ibu. Ya Allah, hari ini jangan cuaca panas dulu Ibu. Nah, kalau untuk cuaca itu di luar kendali Ibu. Kemudian apa lagi? Apa? Ya, hari ini pembelajaran kita masih luring terbatas. Ibu kancing belum buka. Nah, solusi yang Ibu tawarkan, solusi yang Ibu berikan adalah kalian bawa bekal dari rumah, ya. Jadi pada pembelajaran berikutnya ketika kita masuk tatap muka, ya bawa bekal dari rumah. Mungkin ketika istirahat kita makan sama-sama di belakang atau di luar, ya. Oke, apa lagi, Widya? Hah? Haus, kalau haus boleh minum di sini. Ya, kalau air bisa Ibu siapkan, kalau air Ibu bisa siapkan, dan kalau makanan bawa sendiri dari rumah. Apa lagi? Punya sakit. Karena masker punya sakit. Nah, sesekali ya maskernya terlalu kencang. Ketika kalian pakai masker, dari kita masuk kan sudah cuci tangan tuh ya. Jadi kita masuk tadi sudah cuci tangan, kemudian cek suhu. Jadi tidak ada salahnya sesekali kalian lepas maskernya, makanya maskernya pakai gantungan gini. Jadi ketika kalian lepas tidak diterima mendaru, karena kalau kita mendaru seperti ini itu posisinya salah, karena kalau ada apa di bawah kalian gitu kan. Tetapi kalau kalian punya gantungan seperti ini, ya apa lah bahasanya konektor ya. Nah itu kalian bisa gantung seperti ini, jadi kayak kalian waktu baik loh. Kalau waktu baik kan ada tuh buat lapi umur. Nah itu bisa seperti itu ya. Nah, jadi nggak dari awal kita masuk, kalau di sini tadi dari awal masuk itu nggak lepas maskernya emang. Dalam kelihatannya maskernya terlalu kencang gitu ya. Oke, jadi seperti itu solusi yang Ibu tawarkan. Jadi ketika pelajaran berikutnya kita masuk ke tempat seperti ini, karena biar bagaimana kita akan tetap pakai masker tuh. Nah, belilah konektor, harganya nggak seberapa ya kan. Kemudian masalah lapar dan haus, kalau haus Ibu bisa sediakan, ada kalian lihat ada di WhatsApp kita ada yang minum. Tapi kalau lapar itu bisa bawa bekal atau cemilan dari rumah, ya. Ini ada lagi? Tidak ada? Cukup ya. Jadi untuk materi selanjutnya itu kita akan masuk pada pembuatan dokumen penerimaan, kemudian penyaluran. Paham semua? Oke. Ini sebelum kita tutup, kita refleksi. Kira-kira apa sih hambatan kita pembelajaran kali ini? Apa kendala-kendala kita atau apa kendala-kendala kalian semua dalam mengikuti pelajaran kali ini? Sampaikan aja, nggak apa-apa. Ini nggak perlu penilaian kok, penilaian sudah tadi dijelaskan sama saya. Jadi kita kendala kita untuk kebaikan Ibu ke depannya gitu. Katanya panas tuh, lapar Bu. Cuaca panas. Kalau cuaca panas di luar kendali Ibu. Masa iya dalam bulan ini tuh. Ya Allah, hari ini jangan cuaca panas dulu Ibu. Nah, kalau untuk cuaca itu di luar kendali Ibu. Kemudian apa lagi? Apa? Ya, karena ini pembelajaran kita masih luring terbatas. Bukan simbol buka. Nah, solusi yang Ibu tawarkan, solusi yang Ibu berikan adalah kalian bawa bekal dari rumah, ya. Jadi pada pembelajaran berikutnya ketika kita masuk tatap muka, ya bawa bekal dari rumah. Kemudian ketika istirahat kita makan sama-sama di belakang atau di luar, ya. Oke, apa lagi, Widya? Haus, kalau haus boleh minum di sini. Ya, kalau air. Tidak ada. Cukup ya. Jadi untuk materi selanjutnya itu kita akan masuk pada pembuatan dokumen penerimaan, kemudian penyaluran barang, sarana dan prasarana. Jadi kita akan masuk pembuatannya. Oh, ketika penerimaan ada dokumen apa yang dibutuhkan di bagian penerimaan. Kemudian di bagian penyaluran ada dokumen apa yang dibuatkan di bagian penyaluran. Jadi kalian nanti masuk tetap bawa laptop. Ada lagi? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, silakan.
silakan kembali ke tempatnya, ya. Silakan kembali ke tempatnya. Kemudian meja di atas ditinggalkan, sudah dalam keadaan bersih. Silakan barang-barang kalian masukkan ke dalam tas kalian. Silakan kembali ke tempat duduknya, sudah bersih. Kemudian silakan jendelanya ditutup, ya. Takutnya nanti ketinggalan pulang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada guru. Selamat siang, Bu.